Baik pemirsa Coffee Morning, kembali lagi bersama kami dan masih membahas seputar tahun ajaran baru 2020-2021 dan masih ditemani dengan ketiga narasumber kita. Nah baik Pak Asli, tadi kan sudah sedikit disinggung Pak ya terkait tentang internet dan juga kuota lah ibaratnya seperti itu. Berarti memang bisa kita katakan bahwa internet ini ada subsidinya Pak ya khusus yang diberikan untuk pelaksanaan pembelajaran online. Terima kasih. Jadi di Bosnas itu yang saya sebutkan 1250 GB ya, banyak itu 1250 itu diberi limit harga kemarin berapa, 5 juta ya, Iya. 5 juta per bulan. Jadi pihak sekolah nanti dengan dana Bosnasnya misalnya dia saya ilustrasikan dapat 500 juta, berarti kalau dipakai 10 bulan kan hanya 50 juta. Nah itu dibagi langsung nanti kayak kita bagi kue itu kan enak. Jadi tidak satu-satu, tinggal ini jatahnya ini. Nah berarti saya kira nggak ada masalah di sana ya, terutama anak-anak kita yang nggak mampu itu disubsidi. Kalau guru-guru saya kira sudahlah diberi semua biar nanti tidak ada lagi alasan paket data tidak ada segala macam. Saya kira itu klasik sekali lah alasan seperti itu ya. Nah kemudian setelah itu jalan nanti kontennya seperti apa. Jadi proses belajar mengajar ini. Nah di zaman teknologi informasi yang seperti sekarang kan tidak menutup kemungkinan anak-anak kita itu bisa lebih dulu dia mendapatkan informasi. Nah jadi mau tidak mau ini juga sebagai evaluasi diri, koreksi bagi kita semua, terutama ya khususnya kepada guru-guru. Nah nanti bisa mengambilkan video-video pendek atau cerita yang sifatnya men-trigger sebagai inovasi, sebagai kreativitas itu disesuaikan dengan kalau di SD tema, kalau di SMP itu ada RPP-nya ya. Nah itu disampaikan, dikirim, di-download, dikirim. Ini sebagai contoh saja ilustrasi. Disampaikan nanti kepada anak-anak, terus nanti dibahas, dibimbing oleh gurunya. Tapi yang tidak kalah pentingnya begini ya, Bapak dan Ibu masyarakat semua, termasuk anak-anakku, bahwa per 13 ini kita tidak libur. Itu tolong dicatat ya, ini nggak ada libur. Jadi nanti pembelajaran itu seperti suasana kita bersekolah seperti biasa, klasik. Jadi kalau dimulai jam 7.30, ya kita stay di rumah yang jam 7.30. Alangkah baiknya juga kalau memakai baju seragam. Betul. Tapi paling tidak berpakaianlah yang rapi. Paling tidak ini penyesuaian kita, karena waktu ini kan insya Allah lah kita berdoa terus kepada Yang Maha Kuasa ya, mudah-mudahan juga cepat berlalu. Jadi kita tidak terkejut nanti. Tapi jam-jam ada istirahat nanti, ada berganti mata pelajaran atau guru itu seperti biasa. Supaya nanti kita tidak losing time. Misalnya nanti ada keluhan loh anaknya siapa yang mengontrol di rumah. Nah ini sama seperti sekolah seperti biasa. Terjadwal, tapi jaraknya melalui jaringan. Nah sehingga itu yang paling penting. Nah yang saya sampaikan bahwa tentu jamnya tidak seperti yang klasik. Jadi bisa separuh nanti. Nah sebenarnya kita sudah diuntungkan, tidak capek, tidak korban, tidak membuang biaya, tidak macet segala macam. Nah kini kita optimalkan. Jangan sampai saya katakan tadi losing time ini seperti dianggap seperti libur ya. Saya kira ini penekanan kita nanti pasca libur ini. Jadi per 13 kemarin dan seterusnya kita berharap semua penyelenggara pendidikan, apakah itu di PAUD, BOP PAUD juga sama ya, artinya dananya tadi disiapkan. Kemudian di SD, SMP termasuk pendukung di sekolah itu untuk melakukan pembelajaran seperti sedia kala, hanya yang berbeda jarak. Intinya seperti itu. Karena yang penting kalau pada saat pembelajaran online ini tidak mati lampu Pak ya, karena kalau sudah seperti ini mungkin agak susah, karena kalau pada saat klasik mati listrik kita masih bisa belajar seperti itu. Nah berarti seperti yang sudah disampaikan, alangkah baiknya jika berpakaian rapi, misalnya seragam. Nah karena memang saya pernah melihat di sosial media ada upacara online gitu Pak. Betul. Jadi tetap menumbuhkan rasa dan jiwa nasionalisme dengan upacara. Apakah nanti bisa diterapkan juga nih Pak di Samarinda? Mungkin dari Pak Asli gimana Pak? Dari pandangan Bapak terkait. Iya, jadi saya kira tentu kita penyesuaian ya. Saya membayangkan nih kalau ada upacara
dia kan menghadapi laptop atau gadgetnya ya. Saya kira mungkin itu agak kesulitan nanti ya. Tapi paling tidak nilai-nilai itu harus ada. Betul. Disampaikan oleh si guru ya. Apakah nilai-nilai itu yang berbentuk tadi masalah etik, atau agama, kebangsaan, nasionalisme, saya kira guru lebih tahu lah seperti itu kan. Nah tapi yang upacara mungkin nanti ada hal-hal yang memang kita kita sip lah dulu ya, kita pending dulu karena rasanya tidak mungkin. Kecuali dalam satu ruangan ada satu kamera yang bisa mengontrol itu semua, tapi itu kan suasananya berkumpul. Betul. Nah jadi yang penting itu konten nilainya ya yang harus disampaikan, lalu kesadaran tadi kepada kita dan kepada semua pihak ya, termasuk orang tua. Saya menyadari sekali bahwa tentu problem itu akan timbul juga dengan sendirinya. Tadi disampaikan oleh Mas Roman, misalnya mati listrik, bagaimana terhadap anak-anak kita atau orang tua yang tidak punya perangkat, misalnya seperti itu ya. Nah berarti paling tidak mungkin bergabung nanti di seputaran tetangga itu ada kawannya, ada keluarga untuk memfasilitasi. Tapi paling tidak yang luringnya tadi ada TV misalnya ya, itu manfaatkan melalui TVRI, melalui radio juga ada. Bahkan kita berencana nanti kita mencari guru-guru yang memang profesional, qualified dia yang bagus, nanti sudah teruji, dia memberi materi pelajaran itu akan di streaming semuanya, bahkan masyarakat luas pun bisa mengakses itu. Jadi sebenarnya kalau ada keinginan, ada goodwill kita, ada rasa care kita terhadap pembelajaran itu, saya kira tidak ada masalah sekarang. Di streaming kan artinya semua bisa melihat. Tapi kalau kita Zoom meeting itu kita harus mengatur, harus join dulu Pak. Join dulu segala macam. Artinya suara bisa terganggu. Tapi kalau streaming ya kayak radio itu. Betul. Kayak TVRI itu, nah kita manfaatkan semuanya. Jangan sampai sekali lagi waktu ini lepas begitu saja ya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak lama suasana normal kita, hijau kita akan kita jumpai ya seperti itu. Baik. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Barli kan pada saat ini berbicara soal konten Pak ya, tadi kan sudah dibahas tentang cara belajarnya. Nah, kemudian bagaimana dengan bukunya nih Pak? Apakah memang sekolah ini meminjamkan atau kita hanya mendownload PDF dari sekolah yang memberikan buku dalam bentuk soft file seperti itu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi yang perlu saya sampaikan, pertama prinsip dari BDR itu ada dua. Jadi yang pertama, bagi orang tua yang anak-anaknya bisa melakukan pembelajaran secara full daring, maka itu disebut melakukan pembelajaran secara daring. Tetapi yang tidak bisa, yang tadi yang tidak punya perangkat apa segala, kita harapkan minimal dia bisa memiliki perangkat untuk mendukung, yaitu pembelajaran secara luring. Jadi pembelajarannya jarak jauh semua, tidak tatap muka tapi melalui daring atau luring. Nah kalau daring itu melalui aplikasi ya, bisa aplikasi Google Classroom, kemudian juga bisa WhatsApp itu juga termasuk aplikasi yang bisa dipakai mengajar. Betul. Karena dia bisa video call, bisa mengumpulkan sampai 8 orang, jadi gurunya ngajar gitu, terus ada di layar itu 8 orang muridnya. Nah itu kan misalnya untuk sesi pertama, nanti diundang lagi misalnya untuk sesi kedua yang 8 lagi, itu bisa dilakukan. Itu namanya video conference. Jadi teman-teman itu di sekolah sudah ada yang terbiasa dengan Zoom meeting, Webex, kemudian juga ada Moodle dan lain sebagainya, itu memakai pembelajaran secara daring. Jadi tadi syaratnya ya harus ada HP, ada kuota, kemudian tadi juga harus memahami bagaimana berinteraksi, ada jadwal yang disiapkan oleh sekolah. Ini loh jadwal daringnya, guru A nanti dia akan mengajar tentang fisika misalnya, materinya apa, jam sekian sampai sekian untuk grup anak-anak tertentu. Nah, nanti dilanjutkan di sesi kedua begitu juga. Nah, cuma belajar tidak sepanjang hari gitu kan, seperti di sekolah dia mungkin 1 jam 2 jam untuk sesi pertama, grup pertama, nanti selanjutnya di grup kedua, sesi kedua, seperti itu. Jadi kita mengharapkan adanya interaksi, tetap interaksi supaya anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan gurunya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang tidak jelas,
gurunya bisa langsung menyampaikan. Nah, yang kedua adalah sistem luring. Luring ini 3, menggunakan buku teks pelajaran, menggunakan media TV TVRI, media radio dengan relay RRI. Jadi nanti ada jadwalnya. Sekarang ini kan RRI, TVRI kan setiap hari dia ada pembelajaran. Dari jam 7.30 sampai jam 11 itu TVRI ada jadwal pembelajarannya untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK kayak gitu. Malah itu dilaksanakan selama 7 hari seminggu. Nah, bagi anak-anak yang tidak bisa daring tadi karena keterbatasan HP dan segala, dia bisa ikut menonton. Paling dah adalah sesuatu yang dia lakukan ya. Nah, yang kedua buku itu kan memang sekolah sudah diwajibkan untuk membeli buku teks, diwajibkan oleh buku teks. Jadi tinggal nanti dipinjamkan secara gratis ya, tanpa biaya apapun. Orang tua bisa diundang ke sekolah untuk mengambil, tidak lama-lama langsung dibagikan. Maksudnya supaya di rumah anak-anak sudah punya bahan untuk belajar. Nah, bagi yang memang memiliki kemampuan lebih, misalnya saya lebih cenderung tidak pakai buku teks, itu mau PDF-nya nggak apa-apa. Itu nanti dia di kelas yang daring, dia bukunya bisa yang PDF semua. Jadi kita serahkan sekolah lah. Karena sekolah itu sebelum dia melakukan daring luring, pertama dia harus punya data. Dia data dulu semua guru yang bisa laksanakan daring dan guru yang tidak bisa. Kan kita pasti akan mengalami itu. Yang kedua, muridnya juga yang bisa daring dan luring, sehingga bagi guru yang daring maka dia akan mengajar secara interaksi tadi dengan aplikasi atau conference. Yang tidak bisa daring maka dia harus mendatangi muridnya. Jadi ada penjadwalan, misalnya minggu depan saya akan datang ke sekolah. Nah, murid dan orang tua tahu bahwa nanti ada guru datang, diberikan diberitahu waktunya. Makanya paguyuban itu penting. Di paguyuban itu akan diinformasikan bahwa untuk anak-anak yang tidak bisa mengikuti daring, maka akan ada kunjungan, guru kunjung, dan itu wajib. Di PAUD itu malah ada subsidi dari pemerintah, boleh memberikan transport kepada guru-guru tersebut. Termasuk di kesetaraan. Kesetaraan kan ada orang-orang yang yang belajar di paket juga sama, jadi ada kunjungan. Nah, jadi intinya pemerintah sudah membuatkan platform, cara tinggal nanti kita memanfaatkan semua itu supaya betul-betul dalam pembelajaran ini bisa jalan. Nah, bagaimana dengan sekarang ini heboh ya, misalnya kewajiban untuk membeli buku apa segala. Nah, sementara kita gunakanlah buku yang ada, yang sudah dibeli oleh pemerintah melalui dana Bosnas, Bosda, itu dulu. Kalau yang tambahan itu nanti kalau pas kita sudah tatap muka, udah kurikulumnya sudah kembali seperti normal lagi. Ini kan kurikulum darurat. Jadi semuanya darurat. Nggak usah menambah-nambah kewajiban beban orang tua yang memang sekarang sedang mendapat cobaan pandemik ini. Jadi intinya ketika menghadapi masalah seperti ini kita gotong royong lah. Pemerintah memberikan ini, sekolah juga, orang tua juga berkorban dengan misalnya mengasuh anaknya, membantu, mendampingi, dan juga memfasilitasi. Insya Allah kalau kita kompak, maka ini kita bisa lewati dengan baik. Dan bagaimana tambahan dari Pak Muklis terkait buku ini, Pak? Ya, untuk SD itu, terutama untuk kelas 1 SD ini, itu anak itu belum bisa membaca kalau buku. Jadi dia memang agak susah kalau mengajar anak SD ini, perlu kesabaran gitu. Harus sabar jadi gurunya. Kenapa? Dia masih masa-masa bermain. Dia senangnya masih bermain. Terus kemudian dia duduk aja kalau di kelas itu nggak bisa. Dia sebentar mau jalan, sebentar dia bergerak. Jadi dia lebih senang bermain begitu. Nah, maka video-video yang dilihatkan dalam pembelajaran itu hanya permainan. Kalau bisa permain-permain dan didampingi harus orang tua. Jadi orang tua harus kayak nonton TV itu harus mendampingi ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Menjelaskan juga, harus Pak, menjelaskan juga, harus kerjasama orang tua begitu. Nah, kemudian video-video itu juga jangan terlalu lama gitu membuatnya. Biasanya 5-10 menit karena anak itu tidak tahan juga terlalu lama gitu.
nonton atau melihat di laptop atau melihat di video-video, dia sebentar saja sudah bosan. Betul. Jadi banyaklah bermain untuk SD. Nah, tetapi beda dengan SMP, langsung buku itu bisa. Nah, tapi kalau nanti siswa itu sudah kelas 3, 4, 5, 6, nah itu baru sudah dia mulai sudah mau belajar itu dengan sungguh-sungguh bisa melihat buku, sudah bisa sendirilah dilepas seperti itu. Nah, itu perbedaannya untuk SD SMP. Jadi perlu memang mengajar itu guru melihatkan video-video yang menarik gitu. Misalnya menjelaskan itu pun harus yang konkret gitu, tidak bisa dengan abstrak. Misalnya menjelaskan matematika atau tentang buah-buahan misalnya, ini buah apel. Kalau hanya ngomong aja nggak bisa dia harus dilihatkan ini buahnya. Kalau perlu dipegangi begini gitu baru jelas ini apel, ini bisa jeruk. Nah, lama-lama dia bisa ngambil sendiri. Tolong ambilkan apel lah, ini diambilnya juga. Karena memang pasti berbeda durasi menonton bagi siswa SD dengan ketika dia bermain game sendiri Pak ya, karena mungkin kalau dia terjun langsung untuk memainkan gamesnya dia mungkin akan lebih menarik karena dia hanya menonton, jadi harus memang diberikan konten yang semenarik mungkin dan juga harus ada pendampingan dari orang tua. Baik pemirsa Coffee Morning, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Coffee Morning.